Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan mengenai PBJT dan kriteria makanan dan minuman yang tidak dikenakan PPN. Pembahasan kali ini merujuk pada PMK nomor 70 tahun 2022 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Nah, apa sih PBJT itu? PBJT itu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu. Terus, objek PBJT sendiri ini merupakan penjualan, penyerahan, atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Sebagaimana diketahui bahwa pajak restoran sebelumnya merupakan objek pajak daerah. Namun saat ini restoran merupakan objek PBJT. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Lalu, apakah pembelian makanan dan minuman dikenakan PPN? Pembelian makanan dan minuman umumnya tidak dikenakan PPN, dikarenakan pembelian tersebut merupakan objek PBJT dengan tarif sebesar 10%. Adapun makanan dan minuman yang dimaksud adalah yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, dan oleh pengusaha jasa boga atau catering. Kemudian untuk kriteria penyerahan makanan dan minuman yang menjadi objek PBJT, yaitu restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman berupa meja, kursi, dan peralatan makan dan minum. Lalu ada penyedia jasa boga atau catering yang melakukan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. Ini contohnya, misalkan Bu Reni memiliki warung menjual nugget. Nah, nugget yang dijual itu produksi dari pabrik lain. Kemudian didistribusikan melalui warung Bu Reni untuk dijual kembali. Tetapi warung Bu Reni tidak menyediakan meja dan kursi serta peralatan makan. Oleh karena itu, warung Bu Reni tidak termasuk kriteria restoran, sehingga atas penjualannya tidak terutang PBJT, melainkan objek dari PPN. Terus yang kedua, ada penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan. Ini contohnya, misalkan Dini punya usaha ngejual dessert box di Indomaret Korindo. Terus dessert box yang dijual diproduksi dari tempat lain, kemudian didistribusikan di Indomaret. Indomaret ini menyediakan meja dan kursi kepada konsumen yang ingin makan di tempat. Nah, karena disediakannya meja dan kursi, maka Indomaret tempat Kandini menjual dessert box merupakan kriteria restoran. Jadi, atas penjualan yang dilakukan Kandini terutang PBJT dan bukan objek PPN. Terus ada penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Ini misalnya Pak Dea mengelola fast food secara drive-thru. Terus drive-thru ini hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumennya tanpa menyediakan meja, kursi, dan peralatan makan di lokasi penjualan tersebut. Maka atas usaha tersebut tidak memenuhi kriteria restoran, sehingga atas penjualan fast food yang dilakukan Kak Dea tidak terutang PBJT, melainkan
objek PPN. Terus selanjutnya, apakah penyerahan makanan dan minuman dapat dikenakan PPN? Tentu saja dapat. Bagaimana ketentuannya? Yang pertama ada penyerahan oleh pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan minuman. Lalu penyerahan oleh pengusaha pabrik makanan dan atau minuman. Lalu penyerahan oleh pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat di lounge pada bandar udara. Kemudian ada juga penyerahan makanan dan minuman yang tidak dikenai PPN. Disajikan di restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman, paling sedikit berupa penyediaan fasilitas meja, kursi, dan peralatan makan dan minum baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak. Kemudian diserahkan oleh pengusaha jasa boga atau catering yang paling sedikit melakukan kegiatan pelayanan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan dan penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Sekian pemaparan pada hari ini. Terima kasih.